Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kiai Muhyiddin, yang alhamdulillah bisa bersama kami di tempat ini. Yang kami hormati juga Ustadz Shadiq, yang alhamdulillah juga sudah sama-sama dengan saya di Bualemo, karena sudah nikah dengan orang Bualemo. Yang kami hormati Ketua GP Ansor, yang kami hormati juga Sekretaris Rijalul Ansor, yang alhamdulillah bisa bersama-sama kami di tempat ini. Yang kami hormati Ketua DKM An-Najmi bersama jajarannya, para kiai, para ustadz yang hadir di tempat ini maupun yang sementara saksikan netizen Gorontalo yang berada di rumah, seluruh jamaah semua, hadirin wal hadirat yang insyaallah, dan terkhusus juga tim Hadrah Nurul Anwar yang alhamdulillah setiap acara GP Ansor, Forum Kiai dan Ustadz senantiasa bersama kami. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita duduk di tempat ini menghadiri majelis seperti ini. Dan majelis seperti ini adalah hidayah. Banyak orang yang punya waktu tetapi tidak bisa datang di majelis seperti ini. Seperti orang yang bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Banyak orang yang punya uang tetapi belum mendapatkan hidayah, sehingga mereka belum bisa pergi ke tanah suci. Maka hidayah itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Kita datang di tempat ini sebuah hal yang perlu kita syukuri, karena hidayah itu terpanggil, hati kita terpanggil untuk datang di tempat ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya,
dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan ada beberapa hal yang akan tahbitul a'mal, yang akan menghapuskan seluruh amalan kita. Yang pertama adalah senantiasa kita mencari-cari kesalahan orang lain, bergibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ghibah di zaman dahulu mereka berbicara hanya dengan lisan saja, tetapi kalau ghibah di zaman sekarang bukan hanya lisan saja, tetapi mereka berbicara dengan jempol, dengan status, dengan komentar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kalian dari persangkaan. Orang kadangkala di zaman sekarang itu persangkaannya lebih besar, padahal kalau kita melihat perkataan para ulama, idza ra'aita fi akhika syai'an faltamisu sab'ina ila mi'ati udhrin. Apabila kamu melihat kepada saudaramu sesuatu berupa keburukan, apa kata beliau? Carilah 70 sampai 100 udzur. Jadi kita kalau misalnya lihat ada laki-laki dengan perempuan, jangan langsung bilang, oh tilantaku dia itu. Ya, kita cari udzur dulu. Oh mungkin itu saudara perempuannya. Oh mungkin itu kakaknya. Oh mungkin itu orang tuanya. Oh mungkin itu, dan kemungkinan cari 70 sampai 100 udzur. Apa kata ulama tersebut? Fa idza lam tajid fa antal mu'ib. Apabila kamu tidak akan mendapatkan, maka kamulah orang yang tercela. Ya, maka kita cari udzur kepada saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibah. Gibah ini suatu hal yang sangat-sangat dianggap remeh. Zikruka akhaka bima yakrah, kita menyebutkan kepada saudaramu sesuatu hal yang dia benci, itu namanya ghibah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan ada 6 hal yang tidak termasuk ghibah. Dan hal itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini ada pengecualian dan itulah tidak termasuk ghibah, walaupun kita melihat itu seakan-akan itu adalah ghibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sambungan ayatnya? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tahukah kalian orang yang menggibah, bersuudzon, berburuk sangka, kata Allah apa? Maukah kamu makan daging bangkai saudaramu sendiri? Lihat, Allah menganalogikan orang yang menggibah, bersuudzon, mencari-cari kesalahan, sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita solusi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Jadi dua pilihannya.
baik atau diam. Kalau tidak bisa berbicara baik, hendaklah kita diam, karena diam itu kadangkala, diam itu sebuah hal yang sangat-sangat baik. Bahkan kata Imam Syafi'i bahwasanya wa khairu ijabatil jahil as-sukut, sebaik-baik jawaban kepada orang bodoh itu adalah diam. Orang diam bukan berarti dia mengalah, orang diam bukan berarti dia kalah, tetapi orang diam itu adalah sebenarnya dia adalah orang yang baik pada posisi tertentu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang disebutkan Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu adalah hal yang akan menghapus seluruh amalan kita adalah kita senantiasa hubbud dunia. Sebelum kita masuk kepada hubbud dunia, kadangkala berkaitan dengan ghibah ini, ada sebagian orang, sebagian kelompok yang merasa paling sunnah, dia mau menggibah kepada saudaranya, ya, dia anggap itu paling sunnah kalau membicarakan aib orang. Padahal membicarakan aib orang itu hal yang sangat tercela. Bahkan Hasan Al-Basri ketika dia dicela oleh orang lain, beliau sangat senang, bahkan beliau memberikan hadiah karena diberikanlah pahala kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua hubbud dunia, cinta kepada dunia. Menjadi kaya itu tidak terlarang, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ni'mal malus salih lirrajulis salih, sebaik-baik harta yang baik itu untuk orang yang baik. Tetapi ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harta itu yang akan dimintakan pertanggungjawaban dua. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dipertanyakan 4 hal. Di antaranya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana didapatkan harta tersebut dan kemana dia infakkan. Kadangkala di zaman sekarang, Nabi Muhammad SAW sekarang sudah ada terjadi hal yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW pada 14 abad yang lalu. Nabi pernah bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, seseorang itu lagi tidak akan peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halalin au min haramin, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Orang tidak peduli, ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau judi di zaman dahulu dengan kartu, judi di zaman sekarang sudah dengan grafik, ya, masya Allah, ya, sudah semakin canggih ini judi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang perlu kita perhatikan bersama supaya kita benar-benar menjadi orang yang terjaga harta kita. Mengapa Imam Bukhari, beliau itu hafalannya kuat? Karena apa? Karena hal itulah yang menyebabkan beliau menyebabkan hafalan yang kuat itu adalah dengan beliau tidak makan dari hal yang syubhat. Bayangkan, yang syubhat saja beliau jaga, apalagi makanan yang haram. Di zaman sekarang, apalagi di akhir-akhir tahun, kadangkala banyak tanda tangan kiri kanan yang tidak jelas, ya. Orang kadangkala menganggap itu remeh, padahal hal itulah akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Semakin banyak harta kita, semakin lama juga hisabnya, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, innal mal halaluha hisab wa haramuha azab, sesungguhnya harta itu halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati dengan harta, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya adalah az-zalim la yantahi, kezaliman yang tidak akan berhenti. Kadangkala orang menganggap zalim itu hal yang biasa, apalagi kalau hal itu misalnya kalau dia di satu tempat, kadangkala
orang mau mendapatkan sesuatu, baik itu jabatan maupun harta, kadangkala ada istilah kita tutuhi'a wa utatahi'ah, ya, cungkil sana cungkil sini dan tarik sana tarik sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hal inilah yang perlu kita jaga. Jangan sampai diri kita terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kezaliman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ittaqudz zulma fa innahu dzulumatul yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang paling terakhir adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka di zaman dahulu berbeda dengan durhaka di zaman sekarang, zaman modern. Durhaka di zaman dahulu kadangkala kita mungkin durhaka kepada orang tua. Durhaka di zaman modern sekarang kadangkala yang paling banyak durhaka itu adalah laki-laki. Bagaimana jenis durhaka kepada laki-laki tersebut? Kadangkala dia sudah punya istri, sudah punya anak, dia lupa kepada kedua orang tua. Padahal laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki sudah menikah berbeda dengan perempuan yang sudah menikah. Kalau perempuan sudah menikah, maka dia yang awalnya berbakti kepada orang tuanya, dia berbakti kepada suaminya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Unzuri aina anti, jannatuki au naruki." Lihatlah posisimu kepada suamimu, apakah kamu mendapatkan surga atau neraka. Ketika engkau berbakti kepada suamimu, berarti itu adalah surga bagimu. Tetapi sebaliknya, ketika engkau durhaka kepada suamimu, maka itu adalah tanda bahwasanya engkau akan mendapatkan neraka. Jadi kalau kita durhaka, kita akan neraka, dan kalau kita berbakti, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya adalah kalau laki-laki berbeda. Suami itu walaupun dia sudah posisi sebagai suami, dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Lihat perintah Allah Subhanahu wa taala setelah beribadah kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian Allah melanjutkan apa? Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Tetap Allah melanjutkan apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kepada kedua orang tua, hendaklah kalian berbuat baik. Pernah di zaman dahulu ada seorang syekh yang pernah ditanya, "Wahai syekh, ada orang tua saya yang mau pinjam uang, ya, bolehkah saya memberikan pinjaman uang itu kepada orang tua saya?" Apa syekh? Jawaban syekh, coba ulangi, ya. "Bolehkah syekh orang tua saya pinjam uang kepada saya atau meminta uang kepada saya?" Syekh lagi mengatakan, "Coba ulangi." Ini syekh bukan pongo, bukan tuli, tetapi ini pertanyaan yang tidak wajar. Apa kata syekh tersebut? Beliau mengatakan apa? "Anta wa maluka li abika." Jangankan ente, ya, jangankan hartamu, ente satu kali itu milik orang tuamu. Dalam artian, ketika orang tua kita meminta sesuatu dan kita memiliki kelebihan, maka kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi ada orang pernah bertanya juga, "Syekh, bagaimana? Apakah orang tua kita berhak mendapatkan zakat fitrah?" Maka kata syekh tersebut, bukan zakat fitrah, tetapi ente wajib untuk berbakti dan memperhatikan kepada kedua orang tuamu. Ini kadangkala yang menjadi durhaka modern di zaman sekarang. Ketika dia sudah nikah, punya istri, punya anak, dia lupa kepada kedua orang tuanya. Padahal seorang laki-laki ketika sudah menikah, dia masih wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya saya masih butuh banyak belajar, ya. Dalam penyair Arab mengatakan, qad la tajid fil bahri tajid fin nahri.
Apabila engkau tidak mendapatkan di laut, maka engkau akan dapat di sungai. Saya adalah seperti payangga yang hanya bisa dapat di sungai. Saya bukanlah ikan yang bisa didapatkan di laut, karena di samping-samping saya ada ustadz, ada kiai yang lebih senior dari saya. Saya masih butuh bimbingan, butuh belajar. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.